Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hairunisa dengan NPM 22160510003 dari Rek B ingin menjelaskan materi sebagai salah satu tugas untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam dosen pengampu Umi Dr. Eka Kurniawati SH MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Khalik, yaitu Sang Pencipta. Otto Suryana mengatakan bahwa kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Seknar dalam bahasa Latin, Center dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidina dalam bahasa Arab. Kholik memiliki banyak arti, salah satunya yaitu pengatur dan pemelihara Tuhan yang disembah dalam Quran Surat Al-A'lam 6 ayat 102. Ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam, dan pengkajiannya disebut dengan mutakim, karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Ada 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal itu. Argumen pertama, Al-Hudus dan Al-Kindi. Argumen kedua adalah argumen kemungkinan dari dalil Al-Imkan. Argumen yang ketiga yaitu menurut Ibn Rushd. Yang kedua yaitu agama. Agama dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Kata agama disebarkan sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia di Nusantara. Ajaran Islam menyebutkan agama itu sebagai diin, yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, atau kebiasaan. Dalam disebutkan dan disimpulkan bahwa sebuah ajaran untuk dapat disebut sebagai agama wajib memiliki 3 unsur. Yang pertama adanya Tuhan, Khalik atau yang Maha Pencipta. Yang kedua adanya aturan-aturan Tuhan, dan yang ketiga adanya hamba. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan agama. Agama pada periode jahiliyah, mereka menyembah patung-patung, kemusyrikan semakin merebak di Hijaz menjadi fenomena terbesar dalam kemusyrikan Arab kala itu. Menganggap diri mereka berada pada agama Ibrahim, beberapa contoh tradisi penyembahan berhala yang mereka lakukan ialah mengelilingi dan mendatangi berhala, komat-kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, dan lain-lain. Menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, mengorbankan hewan sembelih demi berhala dan sebut namanya. Orang Arab juga percaya dengan pengundian nasib anak panah. Selanjutnya yaitu agama periode Islam, yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Ini dimulai menjelang akhir bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, yaitu awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada periode Islam terlihat jelas bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha segala-galanya, yang seperti kita temui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Semua peraturan mengenai kehidupan hambanya berdasarkan firman-firman dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu agama Islam. Dinul Islam juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah dan wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Kata diin dan istiqaqnya atau kata jadiannya ini dalam Al-Quran disebut sebanyak 94 kali dalam berbagai makna dan konteks. Yang pertama, pembalasan. Quran Surat 1 ayat 4. Yang kedua, undang-undang duniawi atau peraturan yang dibuat oleh raja. Quran Surat ke-12 ayat 76. Yang ketiga, agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dirangkaikan dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat ketiga ayat 83. Dan berdasarkan terminologi, Nunung Radiyah berpendapat bahwa Islam adalah nama dari agama wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya manusia. Yang kelima yaitu implementasi agama Islam dalam kehidupan. Fitrah keagamaan telah dimiliki manusia sejak ia lahir ke muka bumi. Hakikatnya, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan perjanjian dengan Tuhan sejak manusia berada dalam alam rahim. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ke-7 ayat 172. Demikian kedudukan agama Islam dalam kehidupan manusia, maka ajaran Islam merupakan ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dalam segala aspek hidup dan kehidupannya. Agama Islam ditunjukkan kepada umat manusia tanpa membedakan suku, ras, serta kebangsaan dan masalah yang dihadapi manusia tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa, Surat keempat ayat 59. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Dengan demikian,
Manfaat dan peran agama Islam untuk manusia dapat dijelaskan sebagai segala informasi. Sebuah keniscayaan memandang agama Islam bukan hanya sekedar ilmu, karena Islam lebih bersifat penghayatan dan pengalaman sebagai manifestasi dari iman. Sedangkan iman adalah perpaduan antara akal dan perasaan. Dengan demikian, agama Islam akan berperan bagi manusia untuk mewujudkan kestabilan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia tersebut. Maka, manusia harus patuh dan taat kepada penciptanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku bagi manusia di muka bumi dan alam semesta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.